Indonesia. Sebuah negara yang terdiri dari berjuta-juta jiwa, yang juga dikenal dengan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia. Dilansir dari Indonesia Baik ID, Indonesia sendiri tercatat memiliki 275 juta jiwa hingga pertengahan tahun 2022. Angka tersebut terus-menerus bertambah hingga hari ini. Selain menjadi negara dengan populasi terbanyak, Indonesia juga dikenal dengan warga negaranya yang mengalami ketertinggalan pendidikan. Tercatat bahwa Indonesia menempati urutan ke-371 untuk kategori membaca di seluruh dunia. Tak hanya itu, Indonesia juga menempati urutan ke-72 dari 77 negara dalam survei kualitas pendidikan yang dikeluarkan oleh Program for International Student Assessment atau PISA. Membahas mengenai hal tersebut, mengapa Indonesia mengalami ketertinggalan pendidikan? Seberapa bodohkah masyarakat Indonesia? Apakah masyarakat Indonesia benar-benar sebodoh itu di mata mancanegara? Berbicara mengenai mancanegara, netizen Indonesia juga dikenal sebagai netizen yang paling tidak sopan dan cenderung marah-marah di seluruh negara. Akan tetapi mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia menjadi sangat anjlok? Dan bagaimana solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia? Mari kita bahas. Seberapa bodohkah masyarakat Indonesia? Seperti yang dijelaskan di awal, masyarakat Indonesia menempati urutan ke-371 untuk kategori membaca. Ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia sendiri memiliki penyakit darurat membaca di mata internasional. Tak hanya itu, masyarakat Indonesia juga menempati urutan ke-379 untuk kategori matematika dan menempati urutan ke-396 untuk kategori ilmu pengetahuan sains. Data tersebut dapat menjadi bukti betapa kurangnya sistem pendidikan di Indonesia. Indonesia juga menempati posisi ke-72 dari 77 negara dalam hal pendidikan dan membutuhkan 40 tahun hanya untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Dengan adanya data tersebut, maka tak heran Indonesia membutuhkan 128 tahun hanya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan. Netizen Indonesia dikenal sebagai netizen yang paling tidak sopan di dunia. Terkadang, berita dengan pembawaan yang baik, informatif, dan berniat baik pun dapat disalahartikan oleh netizen. Netizen yang tidak memiliki akhlak yang baik cenderung akan memaki serta menghina orang yang membawa pemberitaan tersebut tanpa mengetahui, berpikir, serta mencerna maksud dari pemberitaan tersebut seperti apa. Diujikan, skor Indonesia tuh hampir selalu ada di posisi paling bawah. Bidang literasi misalnya, hasil PIAAC nunjukin kalau 70% masyarakat Jakarta yang itu cuma punya kemampuan buat memahami informasi dari tulisan pendek. Dan mereka juga cenderung kesulitan buat nangkep informasi dari tulisan yang lebih panjang dan kompleks. Kalau yang ngasih info pendek di kotak gitu ya, nanti baru penjelasan panjangnya di caption. Ini nyambung sama keterbatasan orang kita buat nangkep informasi. Netizen Indonesia juga cenderung memihak kepada seseorang tanpa mengetahui benar salahnya dari orang tersebut seperti apa. Kita bisa mengambil contoh dari kasus yang terjadi beberapa tahun lalu. Kasus yang melibatkan pemain catur asal Indonesia, Dewa Kipas, dan Grandmaster catur dunia, Gautam Chess. I've never been to Nusret, no. I see Nusret all over Instagram. Alright, this looks like a cheater. Let's see if we can get some content here, okay? Anyway. We'll see if that guy gets banned. Do let me know if there is an update on the account. Of course, the person will be banned. Dalam kasus tersebut, Gautam Chess menuduh Dewa Kipas sebagai cheater dalam permainan catur online. Akan tetapi, netizen yang denial malah justru memaki Gautam Chess, menindas keluarganya, bahkan sampai mengancam kehidupan dari Gautam Chess itu sendiri. Dalam kasus tersebut, netizen dengan membabi buta dan tidak punya sedikit rasionalitas dengan agresif membela Dewa Kipas yang berakhir dengan kaburnya orang-orang ini ke dalam goa dikarenakan bukti dari Gautam Chess itu sendiri yang telah valid dan tidak dapat dibantah. There are positives that come out of this situation. Of course, I had to deal with death threats and attacks for 2 weeks and still going. I mean, I'm still in my YouTube comments. There's still people coming in, telling me terrible things, but kalau sudah begini, siapa yang harus disalahkan? Pemerintahkah atau masyarakat? Biar bagaimanapun citra Indonesia telah jatuh dikarenakan kebodohan dari masyarakat itu sendiri yang tidak ingin menggali informasi lebih dalam lagi. Kebodohan dari masyarakat Indonesia sendiri tidak terlepas dari adanya beberapa kalimat dari kalangan konservatif yang mengatakan bahwa jangan mendalami sains, nanti jadi ateis.
atau gak apa-apa miskin, yang penting bahagia. Yang anehnya, beberapa dari pangkalan kalimat tersebut dipercaya oleh sebagian masyarakat yang mengakibatkan masyarakat menjadi sangat sulit berkembang dalam hal ilmu pengetahuan. Melihat betapa bodohnya masyarakat Indonesia dan begitu anjloknya pendidikan di Indonesia, apakah ada solusi untuk memecahkan masalah tersebut? Atau apakah masalah kebodohan tersebut akan selalu menjadi ciri khas dari masyarakat Indonesia itu sendiri? Dan bagaimana peran pemerintah dalam mengatasi masalah pendidikan di Indonesia? Mengingat pemerintah sendirilah yang harus bertanggung jawab atas warga negaranya. Apakah ada solusi dari kebodohan masyarakat? Atau apakah ada solusi untuk memecahkan permasalahan pendidikan di Indonesia? Untuk memecahkan permasalahan pendidikan di Indonesia, tentunya tidak terlepas dari adanya tanggung jawab dari pemerintah sendiri. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dimulai dari penyediaan sarana dan prasarana berupa gedung sekolah yang layak, alat tulis hingga sampai pada penyediaan berbagai fasilitas pendukung pendidikan lainnya pun merupakan upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain dari penyediaan sarana dan prasarana, pemerintah juga telah berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan pada seluruh satuan pendidikan dengan pembentukan asesmen nasional pada tahun 2023. Asesmen nasional ini bertujuan untuk mengevaluasi serta memperbaiki mutu pada peserta didik yang memiliki kualitas pendidikan yang sangat-sangat rendah. Dan tentunya, asesmen ini tidak mengacu pada peringkat setiap peserta didik, yang artinya seluruh peserta didik dapat dievaluasi serta diperbaiki kualitas pendidikannya. Asesmen nasional juga dapat menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, khususnya dalam pengembangan kompetensi serta karakter murid. Selain itu, asesmen nasional ini juga dapat memberikan gambaran tentang karakteristik esensialis sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Untuk memajukan kualitas pendidikan di mata dunia, pemerintah juga telah bekerja sama dengan UNICEF dalam meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas untuk anak dan remaja yang terpinggirkan atau berada di wilayah-wilayah terpencil. Tentunya, mengurangi tingginya jumlah anak yang tidak bersekolah atau ATS tetap menjadi prioritas utama bagi Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan. Melihat berbagai macam upaya pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, apakah hanya pemerintah yang berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sementara masyarakat tidak memiliki kesadaran akan hal tersebut? Tak hanya pemerintah, kesadaran dari masyarakat akan ilmu pengetahuan pun juga sangat penting untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Apa gunanya usaha dari pemerintah apabila masyarakatnya sendiri tidak sadar dan tidak mau mencerdaskan kehidupan masyarakat dimulai dari dirinya sendiri? Seperti yang ditekankan oleh Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog asal Jerman, dalam konteks ini ada dua bentuk kemerdekaan, eksternal dan internal, muncul sebagai obor penerang dalam gelapnya kebodohan. Dietrich Bonhoeffer juga menekankan bahwa kemerdekaan eksternal adalah perjuangan melawan belenggu sistem dan ideologi yang mengekang pada diri masyarakat. Langkah berani melawan arus, menentang status yang telah lama berakar pada kehidupan, yang artinya untuk mencapai wawasan yang tinggi, masyarakat harus menentang kepercayaan yang telah dipercayai selama ini. Kepercayaan terhadap kata-kata leluhur seperti jangan mendalami sains, nanti jadi ateis, atau gak apa-apa miskin, yang penting bahagia, tentunya harus ditentang untuk mencapai sebuah kemerdekaan dalam sebuah kebodohan. Tak hanya kemerdekaan eksternal, Dietrich Bonhoeffer juga menekankan adanya kemerdekaan internal dalam mencapai wawasan yang luas. Kemerdekaan internal adalah perjalanan ke dalam diri sendiri. Ini adalah proses berkelanjutan dari introspeksi diri, di mana kita berdialog dengan pikiran dan hati kita sendiri. Kemerdekaan internal ini tentu saja menyangkut kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk terus-menerus mencari tahu dan berpikir dua kali sebelum bertindak. Kedua bentuk kemerdekaan yang ditemukan oleh Dietrich Bonhoeffer ini ketika dipadukan menjadi kekuatan yang mampu mengatasi kebodohan masyarakat. Kemerdekaan eksternal membuka jendela bagi kita untuk melihat dunia dalam spektrum yang lebih luas. Sementara, kemerdekaan internal memberi kita kekuatan untuk memilih dan memutuskan dengan segala sesuatunya dengan bijak. Pendidikan dan wawasan yang luas merupakan salah satu komponen terpenting dalam memajukan kehidupan bangsa dan negara. Negara yang memiliki masyarakat dengan pendidikan dan wawasan yang luas, tentunya negara tersebut juga memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas pula. Sebaliknya, negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah,
malah akan berujung pada jatuhnya citra negara di mata internasional. Tentunya, untuk meningkatkan dan memajukan pendidikan serta wawasan masyarakat merupakan harapan besar bagi bangsa ini. Dan itu tidak dapat diwujudkan oleh satu pihak saja. Pemerintah merupakan suatu badan instansi negara yang bertanggung jawab akan seluruh masyarakatnya. Pendidikan ialah salah satu tanggung jawab milik pemerintah negara. Dalam upayanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah sendiri telah melakukan berbagai macam upaya mulai dari menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, membuat berbagai macam program pendidikan, serta sampai bekerja sama dengan instansi internasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Segala upaya yang dilakukan pemerintah tentunya tidak ada gunanya ketika masyarakat sendiri tidak memiliki kesadaran akan hal tersebut. Kunci dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara ialah masyarakat itu sendiri. Kebodohan yang berakar dalam diri masyarakat dapat diatasi ketika masyarakat itu sendiri mau untuk melawan segala bentuk tabiat dan kepercayaan para leluhur mengenai pendidikan. Tak hanya itu, kemauan masyarakat untuk mencari tahu segala bentuk informasi dan mendalami informasi tersebut sebelum melakukan tindakan juga dapat mengatasi kebodohan yang telah berakar pada diri masyarakat. Buku ialah jendela dunia. Akan tetapi apabila buku tersebut tidak pernah dibuka atau dicari tahu isinya, apa gunanya buku tersebut? Demikianlah juga dengan informasi. Apabila informasi tersebut tidak pernah didalami atau dicari tahu, informasi tersebut dapat menjadi pedang bermata dua. Bisa jadi menjatuhkan, bisa juga membangun seseorang ke arah yang lebih baik lagi. Itu semua bergantung pada seberapa dalam kita memahami informasi tersebut.